Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrisya Colandia dengan NIM F1C220005 dari Prodi Matematika. Untuk mata kuliah Statistika Multivariat dengan tugas uji MANOPA. Di sini untuk uji MANOPA saya menggunakan software JASP, yang mana informasi data yang digunakan dalam studi ini diambil dari studi yang lebih besar oleh Dr. Stanley Jacobs dan Mr. Ronald Hurwitz di Universitas Pittsburgh untuk menyelidiki perilaku berisiko. Siswa diberikan secara acak ketiga perilaku arah yang berbeda yang diketahui sebagai Arnold dan Arnold, singkat dengan AA, Combs, disingkat dengan C, dan Combs tanpa penalti di arah, disingkat dengan NC. Menggunakan tiga kondisi arah, siswa diberikan dua bentuk paralel ujian yang diberikan di bawah penalti low dan high. Data untuk studi adalah ringkasan pada tabel di bawah ini. Ukuran sampel untuk tiga perlakuan masing-masing, yang mana sampel pertama itu 30, sampel kedua 28, dan sampel ketiga 29. Sehingga untuk ukuran sampel total adalah 87. Dan jumlah perlakuan adalah 3, dan jumlah variabel adalah 2 untuk studi. Nah, berikut ini adalah bentuk data-data mengenai sampel yang kita bahas di atas tadi. Nah, di sini kita akan uji MANOPA menggunakan software JASP. Di sini kita pindahkan terlebih dahulu atau kita salin terlebih dahulu data ini pada Excel. Nah, seperti ini. AA, C, dan NC. Ada low dan high-nya. Begitu pula untuk C dan NC. Nah, di sini untuk taraf signifikansinya yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Nah, dengan pengambilan keputusan, jika hasil uji signifikansi kurang dari taraf signifikansi, yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika hasil uji signifikansi lebih dari taraf signifikansi, yaitu 0,05, maka H0 diterima. Data tersebut tadi kita bentuk seperti tabel di bawah ini. Nah, data ini kita pindahkan ke Notepad. Hal ini dikarenakan pada JASP ini tidak bisa membaca Excel. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah dipindahkan ke Notepad-nya. Selanjutnya kita ke software JASP. Nah, untuk pertama di sini kita pilih menu di sini. Nah, terus klik open, komputer, klik dokumen, data tadi terletak pada nah, ini data statistika multivariatnya. Nah, sehingga terbentuklah seperti ini. Selanjutnya kita klik ANOPA, pilih MANOPA. Selanjutnya untuk metode ini kita input pada fixed vector, dan untuk low kita input pada dependence variable. Begitu pula dengan high, kita input pada dependence variable. Nah, kemudian ada edisi option. Untuk teks ini kita pilih width,
Nah, sedangkan untuk bagian displaynya ini untuk display ini opsional, apakah kita ingin menampilkan tabel ANOVA atau tidak. Selanjutnya untuk bagian asumsi checks atau uji asumsi, kita klik uji homogenitas dan uji normalitas. Nah, sehingga kita peroleh tabel MANOPA-nya seperti ini. Selanjutnya, tabel-tabel ini kita pindahkan pada Word. Oke, ini sudah dipindahkan. Adapun kriteria ujinya, untuk uji normalitas, jika P atau signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dan jika nilai P lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua yaitu kriteria uji homogenitas, yang mana jika nilai P kurang dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Dan jika nilai P lebih dari 0,05, maka variansi data homogen. Selanjutnya kriteria untuk uji MANOPA, yaitu jika nilai P kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai P lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Nah, pada JASP tadi kita telah peroleh uji normalitasnya, yaitu dengan nilai signifikansinya 0,01. Yang mana dikarenakan nilai signifikansinya atau P-nya ini 0,001 yang menunjukkan kurang dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji homogenitasnya, ada tabel box MTest. Nah, di sini kita peroleh nilai P atau signifikansinya yaitu 0,001, yang mana 0,001 ini kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Selanjutnya, untuk uji MANOPA pada tabel Wilks test, di sini kita lihat juga bahwa signifikansinya yaitu 0,001, yang menunjukkan bahwa 0,01 ini kurang dari taraf signifikansi kita yaitu 0,05. Maka metode AA, N, dan NC berpengaruh signifikan terhadap low dan high. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara perlakuan yang dilakukan dengan tes low dan tes high memiliki nilai signifikansi 0,001 yang mana kurang dari 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa ada perbedaan antara siswa yang dilakukan dengan perlakuan AA, C, dan NC terhadap pengambilan risiko. Kemudian untuk yang Wilks test ini, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan tes dengan hukuman tinggi dan rendah antara siswa yang dilakukan dengan perlakuan AA, C, dan NC terhadap perilaku pengambilan risiko. Nah, selanjutnya ada ini yang tadi yaitu uji homogenitas, yang mana ada tabel box MTest. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai P-nya 0,01, yang mana dapat kita simpulkan bahwa dikarenakan 0,001 ini kurang dari 0,05, yaitu taraf signifikansi kita, maka
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan covariance antar kelompok sehingga sampel tidak homogen. Box text ini digunakan untuk menguji homogenitas covariance antar kelompok. Nah, mungkin demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.